Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Belajar Geografi. Perkenalkan, nama saya Nela Tiara. Kali ini adalah video pertama saya, yaitu tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk adik-adik semua, saya minta tolong untuk like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke anak-anak, adik-adik, anak-anak apa adik-adik ya? Kayaknya lebih enak adik-adik sih ya. Kalau anak-anak saya berasa jadi emak-emak gitu. Jadi adik-adik aja. Oke adik-adik semua, nanti selamat menyaksikan penjelasan dari saya mengenai litosfer. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, inilah susunan lapisan bumi dari yang terdalam hingga yang paling luar. Planet bumi kita memiliki 4 jenis lapisan struktur. Yang pertama, kerak bumi, yang kedua, selimut bumi, ketiga, inti luar bumi, dan yang keempat, inti dalam bumi. Nah, lapisan pertama yaitu kerak bumi. Kerak merupakan lapisan yang paling atas dan yang paling luar dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis, rapuh, dan tidak mudah patah dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi itu bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak merata. Ketebalan kerak bumi di daratan antara 25 sampai 40 km. Pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Kerak bumi ada 2 macam. Yang pertama, kerak benua, dan yang kedua adalah kerak samudra. Kerak benua sebagian besar terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra terdiri dari batuan basalt. Persamaan dengan mantel lapisan atas, kerak bumi lebih menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan puzzle. Nah, inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Pergerakan lempeng tektonik ini hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Adapun pemicu pergerakan lempeng tektonik sampai saat ini itu belum diketahui ya. Yang kedua, mantel bumi. Mantel terdiri dari material yang berfasa cair, sehingga pula selubung bumi disebut sebagai lapisan aestonosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadilah pergerakan-pergerakan lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat dipengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar 2.883 km. Destinasinya sekitar 5,7 gram per cc dekat dengan inti bumi dan 3,3 gram per cc aja di dekat kerak bumi. Pada lapisan mantel bumi bagian bawah tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut dengan astenosfer. Astenosfer bersifat lunak dan plastis. Ahli geologi menduga bagian mantel bumi ini yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Lapisan berikutnya yaitu inti bagian luar bumi. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2.885.144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Wah, sangat panas ya. Kemudian lapisan yang paling dalam yaitu inti bagian dalam bumi. Inti bagian dalam bumi berbentuk bola mantel yang memiliki radius 1.220 km. Ya, sekitar 3/4 ukuran bulan lah ya. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885.144 km di bawah permukaan bumi. Suhu di dalam inti bumi berkisar 5.400 derajat Celcius. Wah, suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Kebayang dong ya kayak gimana panasnya.
Sebelum memulai proses dalam siklus batuan, kita harus berkenalan dulu nih dengan yang namanya magma. Karena magma lah yang akan menjadi dasar dari siklus batuan ini. Magma adalah campuran dari batuan cair dan semi cair yang ditemukan di bawah permukaan bumi. Campuran ini biasanya terdiri dari 4 bagian. Dasar cairan sangat panas yang disebut lelehan, mineral-mineral dari kristalisasi lelehan, batuan padat yang berasal dari lingkungan sekitar, serta gas terlarut. Tahap-tahap siklus batuan. Pada awalnya, magma terbentuk secara alami dalam waktu berjuta-juta tahun dan menjadi unsur pembentuk lapisan inti bumi. Magma tidak berbentuk dari semua wilayah di bumi, melainkan magma hanya terdapat di beberapa tempat di bawah permukaan yang disebut kamar magma. Karena sifatnya yang dinamis, magma terus mengalami pergerakan. Nah, pergerakan ini membuat magma mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah dari kamar magma. Akibatnya, magma akan mengalami kristalisasi dan sebagian membeku menjadi batuan beku. Jika proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi, disebut batuan beku intrusif. Misalnya, itu batuan granit dan diorit. Sedangkan, jika proses pembekuannya berlangsung di permukaan, disebut batuan beku ekstrusif atau batuan beku luar. Misalnya, batu basal dan batu andesit. Batuan beku yang terbentuk dari proses kristalisasi magma ini lama-kelamaan akan mengalami pelapukan. Pelapukan pertama kali terjadi pada batuan beku ekstrusif yang berada di atas permukaan bumi. Hasil pelapukan batuan beku ini akan mengendap melalui proses yang disebut dengan erosi. Endapan dari hasil pelapukan batuan beku ini akan mengeras membentuk batuan sedimen. Sementara itu, batuan beku intrusif yang ada di bagian permukaan bumi akan terus bergerak sampai ke permukaan bumi melalui serangkaian peristiwa tektonik dan vulkanik. Sesampainya di permukaan bumi, ia juga akan mengalami pelapukan dan pengendapan. Sementara itu, batuan beku intrusif dalam yang tidak berhasil sampai ke permukaan akan terus terkubur lebih dalam akibat tekanan yang ada di atasnya. Semakin dalam posisinya, semakin besar tekanan dan suhu yang ia terima. Akibatnya, batuan beku ini akan mengalami perubahan baik dari bentuk maupun susunan kimianya menjadi batuan metamorf atau malihah. Batuan sedimen yang berasal dari pengendapan sisa-sisa pelapukan batuan beku juga umumnya berada di bawah permukaan bumi. Batuan sedimen ini juga akan terus bergerak semakin dalam karena di permukaan bumi terus terbentuk lapisan sedimen baru. Lapisan batuan sedimen baru ini akan menghimpit lapisan sedimen sebelumnya, sehingga bergerak semakin turun mendekati kamar magma. Akibatnya, batuan sedimen ini juga menerima tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga bermetamorfosis menjadi batuan malihah. Perubahan suhu dan tekanan juga mempengaruhi batuan sedimen. Batuan sedimen juga mengalami perubahan secara perlahan-lahan dan berlangsung lama menjadi batuan metamorf. Sementara itu, sebagian dari batuan sedimen juga bisa melapuk karena waktu. Hasil pelapukan pengendapan dan mengeras yang menghasilkan batuan sedimen jenis baru. Ya, bisa sama dengan asalnya atau bisa juga berbeda, sama sekali berbeda ya. Nah, dalam perjalanannya, batuan metamorf juga mengalami pelapukan serupa dan berubah kembali menjadi batuan sedimen. Selain itu, batuan metamorf yang memiliki struktur kimia sangat berbeda dengan batuan sedimen dan batuan beku akan meleleh dan kembali menjadi magma. Proses yang sama berlangsung kembali terus-menerus secara circle ya, berputar. Dan siklus ini telah terjadi sejak jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Ada 3 jenis batuan ya adik-adik, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Oke adik-adik, sekarang ke jenis-jenis batuan beku. Jadi batuan beku itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, batuan beku dalam atau plutonik atau intrusif atau juga tubir. Batuan intrusif merupakan salah satu antara batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan jenis ini merupakan bentuk dari permukaan magma kerak
bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Kemudian yang kedua, batuan beku gang atau korok atau juga celah ya. Batuan beku gang merupakan batuan beku yang terbentuk dari magma gang. Batuan ini terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan batuan plutonik. Kemudian yang ketiga, batuan beku luar atau lelehan atau ekstrusi atau juga vulkanis. Batuan beku luar berasal dari larva. Batuan ini terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan adanya proses pencairan magma di dalam kerak bumi. Nah, proses pembekuan jenis batuan beku ini itu lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif karena proses pembekuannya terjadi di atas permukaan bumi. Jadi kan suhunya itu dingin, jadi cepat pembekuannya ya. Nah, ini ada beberapa contoh jenis batuan beku ya. Yang pertama ada batu andesit, ada batu basal, ada batu granit, ada batu riolit, ada batu diorit, ada batu gabbro, dan masih banyak yang lain-lainnya. Untuk batuan sedimen juga dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tenaganya, yang kedua berdasarkan pengendapannya, dan yang ketiga berdasarkan cara pengendapannya. Batuan metamorf juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, metamorf kontak, kedua, metamorf dinamo, dan yang ketiga, metamorf kontak pneumatis. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting